warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jamaah sekalian. Semoga kita berdoa sebelum kita mulai. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah SWT bahagia dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Hajatina wa hajatikum min hawajid dunya wal akhirah wa qurratu a'yun. Kesehatan, rezeki, kemuliaan, pahala, barokat. Bila hadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumailah ruhi wa batahati qalyamati bila ruhi Sanifuha dan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana ya kana. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas materinya tentang isinya kitab Zabur atau pesan daripada Nabi Daud alaihissalam. Wal maqalatu sabiatu tawi maqalah kang itu Anda dan Nabi alaihissalam saking katrito saking Nabi Daud alaihissalam. Qala ngendika sapa Nabi Daud alaihissalam. Iya dan paringi wahyu sapa ingsun fi zaburi inggal kitab Zabur. Wa huwa al-kitabi kitab Zabur kitabun iku kitab unzila kang den turunake alaihi ngatasi Nabi Daud. Isine kitab hakun alal akili. Hakun iku hak, iku kebenaran, itu keharusan. Iku tetep ing atase wong. Alal akili ngatasi wong kang anduweni akal. Ai wajibun tegese kewajiban alai ngatasi akil. Allah yastabila ingin ora ketungkul sapa akil illa bisalasin mencoba perkara minal kisoli saking pira-pira perkara. Di dalam kitab Zabur ada hak kewajiban bagi orang yang berakal. Ajarannya Nabi Daud bapaknya Nabi Sulaiman, seorang raja yang berada di Palestina, yaitu di desa Bethlehem. Beliau adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu dia kecil, Nabi Daud ini mengikuti peperangan karena ada pengumuman dari kerajaan untuk para pemuda di Moho tenaganya untuk mengikuti perang bela negara. Waktu itu keturunan Nabi Musa yang
yang menjadi nabi adalah Nabi Sabiqun yang tidak tercatat di dalam sejarah 25 para nabi. Bani Israel menyuruh Nabi Sabiqun untuk mengangkat seorang raja. Maka yang dipilih adalah Raja Tolut. Pilihan daripada Nabi Sabiqun adalah Raja Tolut. Nah, di kerajaannya Bani Israel ini diserang oleh Raja Jalut, seorang raja yang tinggi besar, yang sangat kuat dan sakti. Maka saat terjadi peperangan, Nabi Sabiqun mengutus kepada Raja Tolut agar menyertakan Daud alaihissalam, karena Daud adalah seorang pemuda yang diprediksi nanti bisa membunuh Jalut, satu-satunya raja yang lalim yang tidak ada tandingnya. Maka ketika terjadi peperangan, maka dengan taktiknya Raja Tolut, banyak dari pasukannya Raja Jalut yang meninggal. Maka Raja Jalut pun maju dan menantang adu lawan satu lawan satu. Tidak ada yang berani. Maka tampillah Daud alaihissalam untuk memerangi Jalut. Sedangkan Daud ini memang seorang pemuda yang pemberani juga perkasa. Senjatanya adalah ketapel. Dengan ketapelnya itu disetip Jalut oleh Baduke dan meninggal dunia. Lalu Nabi Daud sebelum menjadi nabi, dia dijadikan menantunya Raja Tolut. Dan setelah Raja Tolut meninggal, Nabi Daud menggantikan kedudukan daripada ayahnya. Tapi sebelum menjadi raja, perang tanding antara putranya Raja Tolut dengan Nabi Daud. Sama-sama putra Nabi Daud, putra Tolut, tapi dimenangkan oleh Nabi Daud, dan Nabi Daud menjadi seorang raja. Pesannya Nabi Daud di dalam wahyu yang di dalam kitab Zabur dibacakan, yang pertama, tazawwadu limi'adin. Tazawwadu boleh osamu sapa sira limi'adin krana kanggo ngontrani menyang akhirat, aili akhiratihi tegese krana akhirat akhir biadil a'mali sholihati kelawan nglakoni pira-pira amal kang bagus. Sejarah mengungkap pada masa lalu syariat yang dibawa oleh Nabi Daud. Nomor setunggal perintahnya kongkon golek sanune mati. Nomor sanune mati kalau kita mengacu kepada hadis-hadis Rasulullah SAW adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda tentang masalah sedekah adalah
menjadi sangune wong mati, beliau pernah berkata seperti ini. Inna dzillal mu'mini yaumal qiyamati shadaqatun. Sesungguhnya naungan orang-orang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Rata-rata hadis yang mengungkap tentang orang-orang yang masuk surga itu kebanyakan ahli sedekah. Jarang yang mengatakan orang yang ahli ibadah ahli surga, jarang. Tapi yang banyak adalah mengungkap tentang orang yang peduli, orang yang kasih sayang. Sebagaimana cerita Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari dikala sakit ditunggui oleh putranya. Dia bercerita kepada putranya, anakku, tahukah kamu tentang cerita orang yang ahli ibadah dan sepotong roti? Belum, ayah. Saya beritahu, dulu ada seorang yang ahli ibadah. Dia sudah beribadah selama 70 tahun. Setelah itu ada seorang wanita cantik yang menggodanya. Entah itu datang dari mana, mungkin gangguan dari iblis. Maka seorang yang ahli ibadah itu mengikuti instingnya dan menyukai wanita itu dan bersamanya selama 7 hari 7 malam. Setelah dia mengakui kesalahannya, dia meninggalkan wanita tersebut dan pergi. Di saat dia pergi itu, dia bermalam di suatu tempat. Di situ dia berteduh dan menjumpai ada 12 orang miskin sedang berteduh di gardu. Karena kecapean, orang itu akhirnya tidur. Pada malam hari ada orang yang dermawan yang selalu membagi-bagikan roti setiap malam. Karena di situ ada orang yang ahli ibadah dan hanya membawa 12 roti, akhirnya kebagian. Tapi begitu dia sadar ada yang tidak kebagian, dia kasihkan roti itu. Ini Bapak bagiannya dengan pulau boten. Dikasihkanlah roti tersebut. Sebelum pagi menjelang, orang itu meninggal dunia. Maka kemudian malaikat menimbang amal perbuatan orang itu. 70 tahun ibadah ditimbang dengan 7 hari maksiat. Ternyata timbangannya imbang sama. 10 tahun sehari satu imbang, 7 hari 70 tahun imbang. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Ternyata karena sebab sepotong roti yang ia kasihkan kepada orang miskin tadi bagiannya, maka dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW, bahwasanya sedekah itu bisa masuk surga. Jadi
It'amu at-ta'am, berilah makan, afsus salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Kemudian bisa mengampuni segala dosa-dosanya. Kemudian sedekah itu tidak mengurangi uang. Kata Rasulullah, mana kosong sedekahun min mali. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta benda. Yang kedua, sedekah itu menghapus dosa. Wasadaqatu tudfinul khati'ah. Sedekah itu akan memadamkan segala kesalahan. Taman fikul ma'u, sebagaimana memadamkan api, air memadamkan api. Dan sedekah itu bisa mendapatkan berlipat-lipat ganti rugi dari Allah, sebagaimana masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habatin dan seterusnya. Jadi sebagaimana biji padi yang berlipat-lipat, sudah masuk surga, sudah diampuni dosanya, sudah berlipat-lipat dikembalikan oleh Allah, sudah dinaungi di akhirat nanti, kurang apa lagi. Itulah yang dimaksud kata Nabi Daud, tazawwadu limi'atin, carilah bekal untuk akhirat. Yang kedua, waruknatul lima'asin, yaitu carilah penghidupan untuk kehidupanmu. Ya, kita bekerja. Sebab Rasulullah berkata, atibu auladakum bil imamah, ajarkanlah anakmu untuk memanah. Jadi dulu itu memanah itu untuk mencari buruan, mencari makan. Maka ajarkanlah anakmu untuk mencari rezeki. Sama saja makna kiai di situ. Yang ketiga, ajaran di dalam kitab Zabur adalah carilah kenikmatan yang halal. Wala buladatin bihalalin, seperti menikah dan lain sebagainya, untuk menuju kehalalan yang barokah. Itulah ajaran yang dibawa pada zamannya Nabi Daud, 3 poin, tetapi menyeluruh dan semuanya itu ada dalam ajaran Islam. Dan sedikit tentang pembahasan kitab Zabur dan bahwa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Salawat rabbuna ala nuril mubin akmadal mustafa sayyidil mursalin wa